warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga hari ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui dari kelainan, gangguan, dan penyakit yang dapat menyerang otot manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan dari kelainan, gangguan, dan penyakit yang dapat menyerang otot manusia. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kita telah belajar tentang kelainan, gangguan, dan penyakit yang dapat menyerang rangka manusia, hari ini kita akan belajar tentang kelainan, gangguan, dan penyakit yang dapat menyerang otot manusia. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa penyakit kelainan gangguan tersebut. Anak-anak simak, perhatikan dengan seksama ya. Yang pertama yaitu tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kram dan kaku pada otot. Tetanus ini terjadi akibat infeksi bakteri yang masuk melalui kulit yang luka. Nah, akibat dari infeksi ini akan dihasilkan oleh racun yang menyerang saraf. Nah, akibatnya adalah fungsi saraf dalam mengontrol otot akan terganggu. Gejala yang paling sering terjadi adalah kaku rahang. Yang kedua yaitu polio, di mana polio adalah penyakit yang dapat menyerang sistem saraf akibat virus. Nah, virus penyebab polio ini dinamakan poliovirus. Nah, poliovirus ini masuk ke tubuh melalui mulut, lalu memasuki aliran darah dan menuju ke sistem saraf pusat. Ciri-ciri dari polio ini yaitu seperti batuk, demam, dan seperti terkena flu biasa, lalu sakit kepala, leher terasa kaku. Nah, serta otot badan dan kaki terasa sakit semuanya. Jika kondisi bertambah parah, penyakit ini dapat menyebabkan kesulitan bernafas, kelumpuhan, bahkan kematian. Lalu yang ketiga ada kram otot, di mana kram atau nyeri ini terjadi akibat kerja otot yang berlebihan atau kontraksi yang terlalu kuat. Nah, kram otot ini sering terjadi pada otot betis secara tiba-tiba dan terasa berkedut-kedut. Nah, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya dengan mengistirahatkan otot yang sedang bermasalah, yang sedang sakit, lalu melakukan pemijatan, dan dapat dilakukan dengan penggunaan obat atau salep yang dapat merelaksasikan otot. Nah, bagaimana ya mencegah agar tidak terjadinya kram otot? Yang pertama, mandi atau merendam bagian yang aktif bergerak dengan air hangat. Lalu menghindari melakukan olahraga atau aktivitas berat secara tiba-tiba. Kalau sebelum olahraga sebaiknya pemanasan dulu. Lalu yang ketiga, minum air putih setidaknya 6 gelas dalam sehari, termasuk 1 gelas sebelum tidur. Nah, ini dilakukan setiap hari ya, 6 gelas setiap hari. Lalu cara pencegahannya yang lain yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium, potasium, dan magnesium. Contohnya adalah buah pisang. Lalu cara pencegahannya yang lain yaitu mengkonsumsi multivitamin B serta vitamin E, karena otot memerlukan vitamin-vitamin ini untuk memperbaiki serta mencegah dari kram otot tersebut. Nah,
Cara pencegahan yang terakhir yaitu melakukan perenggangan. Setelah melakukan kegiatan berolahraga atau melakukan kegiatan yang menguras tenaga kita, badan kita yang bekerja lebih keras. Nah, selain pemanasan juga ada perenggangan atau pendinginan. Yang keempat yaitu kaku leher. Nah, kaku leher ini adalah penyakit atau kram yang terjadi pada otot-otot pada leher. Hal ini terjadi karena adanya sikap tubuh yang salah atau anak-anak menggerakkan leher kalian itu secara tiba-tiba. Nah, gejala yang dirasakan biasanya berupa nyeri pada otot dan kaku leher sampai ke dasar punggung. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya dapat dilakukan dengan menggunakan meminum obat-obat nyeri atau menggunakan salep. Yang kelima yaitu atrofi otot. Nah, atrofi otot merupakan kelainan otot di mana otot mengalami penyusutan bentuk dan volumenya. Ototnya mengecil. Atrofi otot ini terjadi akibat adanya kerusakan pada otot atau saraf yang mengontrol otot tersebut. Nah, penyebab lain adalah obat yang sudah lama tidak bekerja, biasanya pada orang yang terbaring sakit ya, ototnya nggak bisa digunakan lagi, otot ini akan mengecil dengan sendirinya. Orang yang mengalami atrofi otot ini tampak jelas menyusutnya otot serta tampak lemah untuk beraktivitas. Nah, penyakit, kelainan, dan gangguan yang terakhir yaitu hipertrofi otot. Nah, penyakit ini biasanya terjadi pada setiap atlet binaraga atau kebugaran. Mungkin orang menganggap ini hal yang biasa saja, tetapi hal ini merupakan kelainan otot yang berupa meningkatnya bentuk otot. Hal ini dipengaruhi faktor nutrisi, usia, dan latihan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Sekarang tugas anak-anak yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu siapkan di samping ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.